Tragedi banjir bandang yang melanda Sumatera pada November tahun 2025 sejatinya merupakan akumulasi dosa ekologis. Penataan dan pengendalian hutan di kawasan yang lemah turut berpengaruh mengakibatkan maraknya perambahan hutan dan alih fungsi hutan lahan hutan menjadi kebun sawit. Serta perambahan yang namanya illegal logging di kawasan hulu menjadi penyebab berbagai bencana hidrometeorologi kerap muncul di wilayah tersebut. Pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab? Menurut OECD, akuntabilitas adalah kemampuan instansi pemerintah dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan, penggunaan dari sumber daya, serta hasil kinerjanya kepada publik secara transparan. Tanpa adanya akuntabilitas, transparansi dapat dipastikan bahwa birokrasi itu akan runtuh sepenuhnya karena tidak adanya suatu pengawasan internal yang dapat memperkuat dari namanya legitimasi publik. Transparansi membuka mata. Pengawasan menjaga arah. Dan akuntabilitas menjadi bukti. Ini adalah suatu fondasi yang mengakar dari yang namanya akuntabilitas. Hari ini seluruh instansi lembaga negara harus melakukan akuntabilitas terhadap kinerjanya. Masyarakat harus mengetahui apa-apa target kinerja dari sebuah lembaga karena di sana ada tuntutan kepada masyarakat terhadap kinerja, karena tentu seluruh lembaga negara memberikan layanan kepada masyarakat, kepada publik, sehingga publik harus mengetahui pertama apa yang hak-hak publik yang dilakukan oleh lembaga negara, sehingga masyarakat bisa menuntut tentang hak dan kewajibannya. Sebagai sebuah institusi tentu harus melakukan transparansi, sehingga transparansi di era digital ini merupakan suatu kewajiban terhadap institusi, sehingga institusi ini bisa memberikan layanan dengan sepenuh hati dan masyarakat pun bisa mendapatkan layanan sesuai apa yang menjadi tugas fungsi organisasi. Berdasarkan berita terkini, Jumat 12 Desember 2025, Geoportal Penanganan Darurat BNPB mencatat total korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 990 jiwa, disertai 222 korban hilang dan 5.400 korban luka-luka. Bahkan hewan tak bersalah seperti gajah Sumatera dan orangutan Tapanuli pun ikut terdampak dan ditemukan mati ketika banjir mulai surut. Hal tersebut membuktikan bahwa ekosistem mereka telah hancur. Seperti pada kayu-kayu gelondongan besar dalam jumlah tak wajar yang ikut terseret arus banjir dan beredar pada beberapa video di media massa, menjadi tanda tanya besar apakah aktivitas manusia ikut berperan dalam bencana yang terjadi. Menurut pengamatan dari Walhi, bencana tersebut menuntut pertanggungjawaban besar dari pemerintah dan juga korporasi. Potongan-potongan kayu tersebut menjadi saksi bisu terjadi penebangan liar yang melibatkan pemerintah daerah dan aparat hukum tanpa perizinan yang sah dan kredibel. Kasus tumpang tindih hak guna usaha di Sumatera Utara ini mengindikasikan adanya kegagalan sistemik, mulai dari akuntabilitas internalnya yang buruk, bahkan hingga kepatuhan hukumnya. Mereka itu tidak mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan kewajiban sebagai akuntabilitasnya. Menurut penuturan Raja Juliantoni, seorang Menteri Kehutanan, dalam rapatnya Kamis 4 Desember bersama Komisi 4 DPR RI menyebutkan bahwa dari Januari hingga September 2025 menunjukkan adanya tingkat deforestasi Indonesia sebesar 166.450 hektar. Meskipun belum habis tahun angka itu, kita juga melihat adanya data yang naik sebesar 47.358 hektar, naik sekitar 28% jumlah hutan dari tahun 2020 yang sebelumnya seluas 119.092 hektar. Akibatnya apa? Pelestarian hutan ini dianggap gagal karena pemerintah tidak dapat bertanggung jawab untuk mengawasi mana lingkungan yang harus dilindungi, mana lingkungan yang dapat dilakukan deforestasi. Bahkan dengan data yang tidak transparan membuat publik bertanya-tanya, transparansinya ini seperti apa? Bahkan akuntabilitas dari pemerintah ini dipertanyakan, sehingga publik dan masyarakat tidak dapat melakukan penilaian dan juga pengawasan secara efektif, teman-teman. Banjir bandang yang terjadi di Sumatera pada akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak sepenuhnya terjadi karena hal alamiah semata, namun bisa juga diakibatkan karena gagalnya akuntabilitas dari pemerintah dan juga korporasi dalam menjaga kelestarian dari lingkungan.
tumpang tindih lahan, penebangan liar, hingga kurangnya transparansi data memperburuk pengawasan sehingga kerusakan lingkungan tak terhindarkan. Dan pada akhirnya bencana ini menegaskan bahwa ketika pengelolaan hutan tidak akuntabel, maka kehancuran dari ekosistem dan jatuhnya ribuan korban menjadi konsekuensi yang tidak bisa terhindarkan.